Terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk melengkapi nilai laporan tugas akhir mata kuliah proteksi aset informasi kelompok kelas A126703 dengan judul Kebijakan Keamanan Informasi pada Tata Usaha ya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro yang disusun oleh saya sendiri, Ali Marwan Hanan, dengan NIM A12 2020 06533. Saya Muhammad Alfarisi Pradana dengan NIM A12 2020 06506. Dan saya Arel Van Purwanto, A12 2020 06341. Dan yang terakhir, saya Davo Galang Permana dengan NIM A12 2021 06605. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan kerja kami. Pendahuluan pertama menjelaskan mengenai aset. Aset adalah sebagian dari sumber keuangan atau aset perusahaan yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bisnis di masa depan bagi perusahaan. Aset merupakan bagian penting dari sebuah bisnis, sedangkan informasi merupakan sebuah aset perusahaan atau organisasi yang seperti aset lainnya memiliki nilai tertentu bagi perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, aset informasi harus dapat dilindungi untuk menjamin kelangsungan bisnis pada perusahaan atau organisasi. Untuk meminimalkan segala perusahaan yang ditimbulkan oleh kebocoran, sistem keamanan informasi mempercepat pengembalian data yang bocor serta pengembalian investasi dan dipercaya akan memperluas peluang bisnis. Keamanan sistem informasi atau data merupakan sebuah upaya untuk melindungi aset informasi atau data dari potensi ancaman yang dapat merugikan perusahaan atau aset informasi atau aset data tersebut. Menurut definisi lain, keamanan informasi adalah sebuah tindakan perlindungan informasi terhadap semua kemungkinan ancaman dengan tujuan untuk memastikan atau menjamin kelangsungan bisnis, dapat meminimalkan risiko bisnis dan memaksimalkan atau mempercepat pengembalian data dan peluang bisnis. Lalu untuk kedua, keamanan sistem informasi bertujuan untuk memastikan segala kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas semua aset informasi yang ada pada perusahaan atau organisasi. Tingkatan keamanan tergantung pada sensitivitas informasi yang berada di dalam database. Informasi yang tidak terlalu sensitif tidak memiliki tingkat keamanan yang sangat baik, sedangkan informasi yang memiliki sifat sensitif atau penting memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi. Organisasi dapat menerapkan dua langkah penting dalam menjaga keamanan sistem informasi mereka, yaitu dengan pencegahan dan penanganan. Pencegahan merupakan sebuah tindakan awal keamanan yang dilakukan perusahaan atau organisasi sebelum data atau aset informasi itu terkena serangan. Sedangkan penanganan yang kedua merupakan sebuah tindakan kedua keamanan yang dapat dilakukan perusahaan setelah data atau aset informasi mereka terkena serangan. Dari informasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan keamanan sistem informasi sangatlah penting untuk dilakukan dalam menjaga segala kerahasiaan data atau informasi yang ada pada perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, segala tindakan dan segala aspek-aspek keamanan sistem informasi harus dapat terpenuhi dan dapat dijalankan agar segala jenis informasi yang dihasilkan dapat terjamin dan terlindungi dari segala tindakan cybercrime dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah urgensi kebijakan keamanan. Pada tugas mata kuliah proteksi aset informasi kali ini, tim kami memilih objek kantor tata usaha Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Dianuswantoro yang berlokasikan di Gedung H, lantai 1, Universitas Dianuswantoro di Jalan Imam Bonjol nomor 207 Semarang. Proses bisnis yang berjalan saat ini, yang berjalan di kantor tata usaha adalah pelayanan, pembayaran. Pembayaran merupakan sebuah proses bisnis pembayaran yang berjalan di tata usaha adalah pembayaran uang kuliah, pembayaran SKS, dan masih banyak lagi pembayaran yang terjadi di dalam kantor tata usaha. Lalu yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses bisnis yang sedang berjalan di tata usaha.
adalah pengolahan data mahasiswa, pegawai, karyawan, data dosen, dan masih banyak lagi. Kantor Tata Usaha Fakultas Ilmu Komputer dan Universitas Dian Nuswantoro perlu untuk dibuatkan aturan atau kebijakan karena di dalam kantor Tata Usaha Fakultas Ilmu Komputer ini memiliki aset-aset penting dan berharga yang harus dijaga dengan benar agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan memiliki tingkat keamanan yang baik. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya ada identifikasi aset. Identifikasi aset merupakan proses pendataan terhadap aset yang mencakup bentuk fisik, jumlah, kondisi aset, jenis, dan spesifikasi aset. Pada tugas mata kuliah proteksi aset informasi kali ini, tim kami mengamati kantor Tata Usaha Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro yang berlokasi di Gedung H, lantai 1, Universitas Dian Nuswantoro, Jalan Imam Bonjol nomor 207, Kota Semarang. Adapun aset yang berhasil kami identifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aset fisik, yaitu ada 1 komputer dengan jumlah aset 11. Untuk keterangan komputer di dalam ruangan TUFIK ini disusun dengan rapi per divisi, dan untuk anak magang sendiri komputer dibedakan dan berada tidak jauh dengan divisi yang ada di TU. Yang kedua ada aset fisik printer dengan jumlah 6. Untuk keterangan, tidak semua komputer dilengkapi oleh printer, sehingga jumlah printer yang ada tidak sebanyak komputer. Yang ketiga ada scanner dengan jumlah 7. Untuk keterangan, setiap printer juga bisa melakukan scan dokumen, sehingga di dalam TU ini hanya terdapat 1 scanner. Yang keempat ada aset fisik keyboard dengan jumlah 11. Keyboard terletak pada masing-masing komputer sehingga TU mempunyai 11 keyboard. Yang kelima ada aset fisik telepon dengan jumlah 4. Telepon digunakan untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait oleh tata usaha dan untuk memudahkan setiap divisi untuk melaporkan pada pusat jika ada masalah pada divisinya. Yang keenam ada aset fisik papan tulis dengan jumlah 1. Papan tulis digunakan untuk mencatat pada saat briefing dilakukan. Yang ketujuh ada aset fisik router dengan jumlah 1. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan ke komputer yang ada. Yang kedelapan ada aset fisik CCTV dengan jumlah 1. CCTV yang terletak pada ujung langit ruangan yang berguna untuk memantau semua ruangan TU FIK dan digunakan untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi. Yang kesembilan ada aset fisik mouse dengan jumlah 11. Mouse terletak pada masing-masing komputer sehingga TU mempunyai 11 mouse. Berikutnya ada aset non-fisik. Yang pertama ada dokumen dengan jumlah 7. Dokumen yang baru kami ketahui adalah dokumen absensi mahasiswa, dosen, dan karyawan, dokumen nilai mahasiswa, dokumen SK, dokumen arsip, dan draft dokumen. Yang kedua, aset non-fisik yaitu WiFi dengan jumlah 1. Untuk aset non-fisik WiFi ini terletak pada gedung H1 hingga gedung H6 yang memiliki koneksi yang berbeda-beda. Selanjutnya, identifikasi serangan yang pernah terjadi. Yang pertama ada printer. Serangan yang terjadi adalah printer rusak. Dampaknya adalah kegiatan mencetak tidak bisa dilaksanakan, pengajuan surat-surat terhambat, laporan terlambat nilai, dan seterusnya. Yang kedua ada aset komputer, serangannya rusak. Dampaknya adalah kegiatan backup tidak dapat dilaksanakan, pengajuan surat-surat terhambat, laporan terlambat nilai, dan seterusnya. Yang ketiga ada scanner, serangannya adalah rusak,
dampak dari serangan ini adalah kegiatan scan tidak bisa dilaksanakan, pengajuan surat-surat terhambat, laporan nilai terlambat. Selanjutnya yang keempat ada keyboard, jenis serangannya rusak. Untuk dampaknya kegiatan mengetik menjadi terhambat. Selanjutnya dampak kedua yaitu kabel putus. Dampaknya yaitu kegiatan mengetik menjadi terhambat. Yang kelima ada aset router, jenis serangannya rusak. Dampak dari rusaknya router ini adalah internet menjadi lambat, tidak dapat membuka browser, tidak dapat mengirimkan file, tidak dapat membackup data, tidak dapat mengupdate data. Yang keenam ada aset papan tulis, jenis serangannya rusak. Dampak dari serangannya adalah tidak dapat membuat rencana kegiatan saat diskusi di TU dan tidak dapat menulis. Yang ketujuh ada aset CCTV, jenis serangannya adalah rusak. Dampaknya adalah tidak dapat merekam kegiatan yang ada di TU. Yang kedelapan ada telepon. Dampak serangan yang terjadi adalah rusak. Dampaknya adalah kegiatan komunikasi TU terhambat. Untuk selanjutnya Berikutnya ada akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ali. Berikutnya ada identifikasi ancaman. Untuk ancaman yang pertama adalah ancaman komputer, yaitu ancamannya adalah komputer terkena air, komputer terkena virus, komputer hang, komputer hilang, komputer terkena kebocoran data, dan komputer terkena hack. Kemudian yang kedua ada aset printer dengan ancaman terkena air, kabel putus, hilang, kertas tersangkut, dan tinta habis. Kemudian yang ketiga, ancaman dari aset scanner yaitu terkena air, kabel putus, hilang, scanner tidak dapat membaca dokumen. Kemudian yang keempat ada papan tulis. Untuk ancaman dari papan tulis adalah papan tulis patah dan terkena tinta permanen. Kemudian yang kelima ada CCTV. Untuk ancamannya adalah CCTV hilang, CCTV tidak dapat merekam, power supply mati, dan kabel putus. Kemudian yang keenam ada telepon. Untuk ancamannya adalah telepon hilang, kabel putus, dan terkena air. Kemudian yang ketujuh di sini ada router. Untuk ancaman dari router itu sendiri adalah kabel putus, hilang, terkena air, dan terkena petir, lalu router hang. Kemudian yang kedelapan ada keyboard dengan ancaman tombol di keyboard rusak, hilang, terkena air, dan kabel putus. Kemudian yang kesembilan ada mouse dengan ancaman terkena air, hilang, dan kabel putus. Identifikasi pencegahan terhadap ancaman. Yang pertama adalah jaringan internet dengan ancaman layanan internet down dan server down. Untuk cara mengatasinya adalah backup salinan informasi, perangkat lunak, dan sistem informasi harus diambil dan dilakukan secara teratur sesuai dengan kebijakan cadangan yang disepakati. Kemudian menggunakan server dengan kapasitas tinggi, rutin melakukan maintenance, dan memasang sertifikasi SSL. Kemudian yang kedua ada komputer dan perangkat keras lainnya. Dengan ancaman pencurian, kejadian tidak terduga, dan data hilang. Untuk cara mengatasinya adalah meningkatkan keamanan di sekitar ruangan yang memiliki komputer dan perangkat keras lainnya. Yang kedua adalah memberikan pengamanan pada perangkat berupa password yang ingin mengaksesnya. Kemudian yang ketiga ada amankan lingkungan dari benda-benda yang sekiranya dapat merusak hardware, contohnya air minum dan makanan. Kemudian yang terakhir ada melakukan backup informasi secara rutin. Lalu akan dijelaskan teman saya. Baik, kebijakan keamanan aset informasi. Yang pertama, kebijakan jam kerja. Karyawan hanya boleh berada di dalam ruangan pada jam kerja sesuai shift-nya. Setiap jam istirahat, karyawan diizinkan meninggalkan ruangan atas izin kepala.
Pada hari Sabtu dan Minggu, karyawan tata usaha Fakultas Ilmu Komputer diliburkan. Karyawan magang hanya boleh di dalam ruangan pada jam kerja sesuai shift-nya. Kemudian yang kedua, ada kebijakan penggunaan komputer. Komputer hanya boleh digunakan di dalam ruangan saja, atau tidak boleh dipindah-pindah. Yang ketiga, kebijakan mahasiswa. Mahasiswa hanya boleh berada di ruangan tata usaha Fakultas Ilmu Komputer jika sudah mendapatkan izin. Yang keempat, kebijakan penggunaan gudang. Gudang hanya boleh dibuka oleh sarpras dan rumah tangga. Dan yang terakhir, kebijakan karyawan. Karyawan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman masuk dalam ruang tata usaha. Karyawan tidak diperbolehkan merokok dalam ruangan tata usaha. Penutup. Tugas ini disusun berdasarkan kegiatan survei yang telah dilaksanakan dari tanggal 2 Desember 2020 sampai tanggal 2 Januari 2023. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas ini adalah waktu perkuliahan yang cukup padat dan persyaratan melakukan wawancara yang cukup kompleks. Tugas ini dibuat hanya untuk keperluan penelitian mata kuliah dan masih terus dalam proses kajian. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.